Pendengar, kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Manokwari, dan kita soal lagi dalam dialog interaktif untuk edisi hari ini Selasa 21 Januari 2025. Saya Cornelia Mansura bersama Anda selama sejam ke depan. Kita akan bersama dalam dialog interaktif, dan untuk topik kita kali ini yaitu tentang manfaat program makanan bergizi gratis untuk peserta didik. Ya, pendengar, kita tahu bahwa program makanan bergizi gratis untuk peserta didik di Indonesia sudah mulai dijalankan ya. Dan program ini diluncurkan oleh pemerintah melalui kebijakan yang tertuang dalam peraturan presiden juga. Dan program makanan bergizi gratis bagi peserta didik ini tentunya mempunyai banyak manfaat ya. Ya, dan untuk pagi ini ya, untuk kita bahas terkait dengan topik kita yaitu manfaat program makanan bergizi gratis untuk peserta didik. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Kita sapa dulu nih. Ada Bapak, izin Bapak, ya, Bapak Louis Jarvi, SPD MPD, Kepala SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Papua Barat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat juga. Iya, saya panggil Bapak apa? Bapak Louis ya? Bapak Louis. Oh ya, siap. Bapak Louis, tadi saya sempat menyampaikan tentang program makanan bergizi gratis yang juga merupakan yang disampaikan oleh pemerintah juga, perintah dari presiden ya. Ini ada juga aturannya ya. Terkait dengan topik kita, manfaat program makanan bergizi gratis untuk peserta didik, biar lebih enak sebelum kita lanjut. Menurut Bapak sendiri nih, ya, tadi kita sempat bincang-bincang di SMA Keberbakatan Olahraga sendiri belum terlaksana, masih dalam tahap menuju ke situ ya. Menurut Bapak, program makanan bergizi gratis untuk peserta didik ini apakah yang sudah berjalan ini apakah mempunyai manfaat? Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya kira sangat bermanfaat. Ya. Saya kira sangat bermanfaat. Oleh karena kita melihat bahwa pemerintah memiliki program yang cukup luar biasa, menurut kami bahwa ternyata itu akan menyelesaikan ataupun berdampak kepada setiap peserta didik. Kenapa? Karena di sekolah-sekolah yang ada di Manokwari, Kota Manokwari dan sekitarnya, Kabupaten Manokwari dan sekitarnya, itu ada jumlah sekolah yang luar biasa banyak, kemudian yang peserta didik yang banyak juga. Lalu dari latar belakang mereka sendiri pun bervariasi. Ada yang orang tuanya pegawai, ada yang ada di Gubung, jadi nelayan dan lain sebagainya, sehingga berdampak juga untuk pola makan mereka. Jadi kalau itu menjadi perhatian pemerintah yang serius dilakukan, maka itu akan sebenarnya sangat bermanfaat menolong mereka yang tadi. Kalau mereka yang misalnya punya orang tuanya itu pegawai ya, atau yang punya pekerjaan ada setiap, itu mereka akan bisa makan di rumah, sarapan pagi, dan mereka juga bisa bawa uang jajan ke sekolah. Sementara anak-anak yang memang dari rumah orang tuanya tidak punya penghasilan tetap, kemudian pergi seperti misalnya di kebun, nelayan dan lain sebagainya, kadang-kadang anak-anak tidak terlalu diperhatikan soal masalah makan pagi. Bahkan uang jajan pun tidak diberikan, sehingga itu otomatis kalau dia ke sekolah akan berdampak kepada kecerdasannya. Dan ini yang menjadi masalah di pendidikan, karena begitu dievaluasi, ya ada anak-anak yang pintar, ada yang tidak, karena memang dari sisi yang tadi, sehingga anak ya mungkin karena belajar tidak itu dari sisi kecerdasan. Sementara dari sisi fisik ini juga akan menjadi bagian yang sangat penting, sehingga kita harus mengetahui bahwa pemerintah melakukan ini untuk bagaimana kondisi putra putri generasi penerus bangsa ini di negeri ini, khususnya di Kabupaten Manokwari, memiliki fisik yang sehat dan kuat, sehat dan kuat. Jadi saya kira sangat bermanfaat untuk. Ini kan juga upaya menuju generasi emas di 2045 ya.
Ya, dan Bapak ada juga anggapan nih dari beberapa pakar pendidikan yang di ahlinya juga bahwa alangkah baiknya juga program makanan bergizi gratis ini juga diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung ya. Menurut Bapak seperti apa nih? Saya kira ini kan programnya pemerintah Republik Indonesia ini kan bukan saja di kota saja. Iya. Sampai kalau kita di Papua kan mulai dari pulau-pulau pesisir lembah sampai ke gunung, itu anak-anak harus disuguhi dengan makanan gratis ini, supaya mungkin mereka juga sudah makan di hasil kebun mereka ataupun makanan di rumah mereka, tapi dari sisi sehatnya mereka asal makan saja, tapi tidak berpikir dari sehatnya seperti apa, gizinya seperti apa. Makanya pemerintah melakukan ini supaya mungkin dia punya makanan memang ada di kampung, ada di tempat itu, tapi bisa diimbangi dengan makanan bergizi itu. Jadi mereka yang di kampung, pokoknya kita itu namanya peserta didik di seluruh tanah air, itu harus berhak untuk menerima makanan gratis itu. Jadi dia di kampung juga sangat membutuhkan. Justru dari kampung itu pendidikan yang anak-anak peserta didik yang ada di kota ini kan semua hasil outputnya dari kampung, sekolah-sekolah yang ada di kampung, dan mereka kebanyakan mengalami kesulitan kalau mereka ada di pendidikan yang ada di kota. Kenapa? Di kampung itu ya mereka apa adanya saja. Tapi kalau misalnya itu diberlakukan di kampung, di tempat yang saya sebutkan tadi, itu justru akan menciptakan generasi penerus bangsa yang memang berkualitas, baik secara IQ-nya, tapi juga secara fisik. Iya. Gitu. Di SMA Keberbakat sendiri direncanakan dalam waktu dekat. Program ini sudah ya? Iya, kemarin sudah, tapi karena ada perubahan jadwal bukan ke SMA Negeri 1, sehingga kan teman-teman di SMA Negeri 1 peserta didik kan jumlahnya banyak. Iya benar, ada sekitar 1000 lebih. Jadi sepertinya mereka ada jadwal kembali, padahal kami harus sudah makan tanggal 13. Ini setiap hari? Atau ada seminggu berapa kali begitu? Sebenarnya itu kan dia harus makan, saya belum tahu kepastian dari pemerintah kira-kira mengatur seperti apa. Tapi kalau dia makan setiap hari, saya kira itu lebih baik lagi. Iya, karena yang tadi, sesuai jam pelajaran, sesuai jam waktu untuk belajar itu. Waktu belajar dan waktu makan seperti di rumah. Iya, benar. Karena itu kan berhubungan dengan soal fisik, berhubungan dengan kesehatan. Kalau dia makan satu hari, besok tidak makan kan sama, dan dia lapar, kemudian fisik pasti menurun, dan kemudian tidak bergizi karena memang ada dia makan putus-putus. Dan mungkin ini sekarang ini sepertinya ada pilot project, maksudnya uji coba dulu di beberapa sekolah. Gitu. Bapak ini sebenarnya juga cukup membantu bagi masyarakat yang atau siswa yang kurang mampu nih. Sangat. Iya, karena kan ada yang kalau ke sekolah itu tidak sarapan. Iya. Ini pasti terbantukan sekali, Bapak ya. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau dari rumah anak-anak yang sudah punya setiap bulan ada penghasilannya, mereka pasti dibekali dengan makan dan uang jajan. Tapi kalau anak-anak yang memang orang tua seperti itu, kasihan, mereka ke sekolah ya apa adanya saja. Yang penting dia tahu bisa formalitas, kadang-kadang datang sekolah belajar. Sehingga kita temukan di kelas itu selalu ada anak yang tidur-tiduran saja, ada anak yang ngantuk, ada yang rasa lapar tiba-tiba KBM, kemudian tidak ada yang konsentrasi. Karena memang terpengaruh, siapa yang bilang kalau dua kegiatannya bersamaan. Kalau dia konsentrasi untuk pelajaran, berarti dia punya perut sudah terisi. Dan terisi itu berarti dipastikan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, bukan asal kenyang. Iya benar. Jadi kan ada prinsipnya yang penting asal kenyang, padahal apapun yang dimakan. Yang penting makan. Yang penting makan dan kenyang. Iya, dan ini pastinya juga harus diimbangi nih. Pemerintah sudah berupaya, berarti siswa-siswi juga harus lebih giat lagi belajar ya, karena sudah difasilitasi seperti itu ya. Saya kira itu sangat tepat. Berarti kan kerjasama antara orang tua, benar. Orang tua dan pemerintah. Pemerintah sekarang posisinya memperhatikan orang tua Iya. Keterbatasan ini kan. Berarti orang tua mau dan tidak mau, dia harus motivasi anaknya setiap hari datang ke sekolah. Iya. Karena tujuan dari pemerintah ini kan supaya generasi penerus dari Indonesia ini kan jangan nanti kalah di kemudian hari, apakah secara fisik maupun kecerdasan. Karena tujuan tahun
2045 itu memang semua ada pada posisi tadi. Fisiknya yang tadi stunting itu bisa bagus, kemudian kecerdasan yang tadi biasa-biasa itu sudah ada di rata-rata. Kalau diharapkan mungkin lebih dari itu melalui persiapan sekarang. Jadi mungkin hari ini orang merasa bahwa ini kan belum merata, kemudian berbagai kendala yang dilakukan. Yang namanya sesuatu yang baru dimulai kan pasti mengalami kendala. Ada pro dan kontra juga. Dan pasti yang bertanggung jawab itu dia akan bertanggung jawab untuk semuanya. Jadi kita sambil tunggu melihat kira-kira pemerintah jauh seperti apa. Karena saya kemarin ikuti di informasi dari Presiden kita Prabowo bahwa sementara ini dia minta maaf sama semua orang tua di seluruh Nusantara, bahwa dia akan usahakan mungkin hari ini beberapa sekolah yang belum makan, tapi berjanjinya bahwa tahun 2025 ini penuh pasti semuanya sudah terbagi kebagian makan gratis ini. Seperti itu. Jadi kita harap bahwa itu solusi terbaik yang sebenarnya dari posisi seorang pemimpin kepada warga yang sebenarnya memilih dia. Ini sangat bagus karena artinya bahwa pemimpin yang luar biasa adalah bagaimana dia memikirkan ketika orang itu sudah memilih dia. Jadi presiden berpikir sekarang berpihak lagi ke rakyat, karena rakyat yang pilih dia. Dengan salah satunya terobosan yang satu ini, kita berharap bahwa generasi kita ini tidak kalah saing dengan generasi-generasi di luar, maksudnya di luar Indonesia. Apa kalau di Manokwari secara khusus kita harapkan generasi kita di Manokwari ini atau di Papua Barat itu betul-betul yang juga memiliki kecerdasan dan memiliki fisik yang bagus. Iya, Bapak Luis kan selaku kepala sekolah di SMA Keberbakatan ini, tanggapan dari para guru seperti apa nih Pak? Ini justru guru mengharapkan anak 13 itu cepat ya, semakin cepat semakin lebih baik ya. Justru saya umumkan ke mereka bahwa sama orang tua saya sudah terlanjur umumkan, sebentar anak-anak makan. Jadi ini makanannya bukan karena dibawa oleh kepala sekolah, dibawa oleh pemerintah. Jadi kamu itu berarti respon orang tua itu untuk anak-anak rajin belajar, karena pemerintah ini melakukan ini supaya anak-anak itu konsentrasi belajar untuk meraih masa depan dan menjadi generasi penerus yang memimpin negeri ini, memimpin secara khusus di Manokwari atau Papua secara keseluruhan. Menjadi tuan di negeri itu kan membutuhkan salah satunya. Jadi akhirnya guru juga merasa ini, tapi setelah itu begitu informasi itu balik bahwa ada perubahan jadwal itu, saya kontak ke sana. Mereka bilang, ada bapak, kenapa tadi lemah? Kenapa? Ini kan saya bilang bukan kita yang batalkan, bukan batalkan, tapi tidak dibatalkan sebenarnya kan karena teman-teman di SMA 1 ini banyak sekolah-sekolah yang. Berarti ada penjadwalan ulang? Ya, ada penjadwalan ulang. Kalau menurut saya bahwa ini menurut saya saja. Apakah itu pandangan saya adalah sebenarnya anak-anak yang di sekolah-sekolah besar itu orang tuanya kebanyakan orang tua berada. Jadi mereka itu sebenarnya sudah mau makan, mereka sudah bawa menjaga. Tetapi di sekolah-sekolah pinggiran ini, sekolah-sekolah swasta, negeri juga ada di pinggiran, itu anak-anak yang ditampung itu kebanyakan anak-anak yang orang tuanya seperti tadi. Apakah mereka bangun saja begitu anak-anak pergi ke sekolah, asal anak itu bisa sekolah, lalu dia tekankan. Pokoknya bapak dan mama tidak mau, aku harus berhasil, tapi tidak diimbangi dengan suatu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya uji coba itu jangan di sekolah-sekolah yang, kalau bisa mulai dari sekolah-sekolah yang begitu, karena anak-anak di situ sangat membutuhkan. Jadi mereka, saya alami di sekolah saya, kadang-kadang saya beri uang jajan untuk mereka kalau ada yang datang ke kantor, bapak saya lapar ya, saya kasih uang untuk beli. Guru-guru saya juga membelikan uang makan untuk mereka, karena mereka jauh. Sekolah itu di pinggiran, tapi saya kira bukan saya saja. Teman-teman misalnya di Manokwari, kalau ditanya ke teman-teman lain, pasti mereka akan jawab seperti begini bahwa, jadi teman-teman yang di sekolah-sekolah yang kecil ini, dengan jumlah peserta didik yang sebenarnya, mau lihat ya, begitu saja mereka, yang penting datang belajar, tahu makannya bagus seperti apa, fisiknya bagus seperti apa, seperti begitu, sehingga berdampak kepada mereka. Jadi kalau prestasi ya teman-teman yang orang tuanya atau di sekolah-sekolah yang itu pasti unggul dari kita, tidak bisa tidak. Kita yang di bawah ini kita paksa. Apakah ini sebelum program ini terlaksana, apakah sudah pernah ada pertemuan agar kan
ada masukan. Iya, ada masukan juga. Mereka tahu bahwa program ini arahnya kemana, diprioritaskan untuk siapa. Ini kan perlu untuk adanya sosialisasi sebelum program ini dijalankan agar jangan ada kesalahpahaman seperti tadi Bapak sampaikan. Alangkah baiknya kalau sekolah yang di pinggiran-pinggiran juga mungkin bisa diutamakan dulu, ya. Belum ada, tapi belum ada ya. Artinya belum ada secara spesifik khusus kayak ada pertemuan antara kepala-kepala sekolah dengan mungkin yang sebagai penyalur makanan sehat ini kan. Benar. Di sini. Kalau ada seperti itu mungkin kita tahu, ini kan cuma tadi pikiran pendapat saya bahwa ternyata teman-teman anak-anak peserta didik yang ada di pinggiran ini kan kasihan, mereka pergi ya begitu saja. Mereka makan dan tidak, kadang-kadang kami mengerti banyak sehingga nilai juga kita tidak bisa kasih, kadang kalau dia dapat nilainya bagus ya kita bisa, tapi kalau yang tidak baik kita berpikir dari sisi kerajinannya, walaupun dia begitu dia tetap ada, kita pikir sudah kasih nilai, padahal sebenarnya itu bukan yang menjadi penilaian inti, itu hal lain sebenarnya. Kecerdasan menjadi bagian utama. Jadi dia harus pintar, dia harus bersaing, walaupun kita di sekolah itu motivasi saya di sama orang kasih tahu kamu harus berprestasi, tapi kita tidak imbangi dengan soal mereka dari rumah makan. Benar. Mereka dari rumah harus bawa uang jajan kalau tidak sempat makan pagi, karena nanti di sekolah mereka harus makan lalu ikuti pelajaran ini, sehingga mereka kuat untuk menerima pelajaran satu hari dengan harapan bahwa mereka pulang membawa sesuatu ilmu pengetahuan untuk mereka, sehingga harapan anak-anak Papua di kemudian hari mereka benar-benar menjadi tuan itu berkualitas negerinya ini. Jangan mereka setengah-setengah kalah dengan orang lain. Ketika mereka bersaing, mereka kalah, karena itu sudah yang tadi faktor yang dilihat dari awalnya. Jadi yang pendukung dia untuk mencapai prestasi itu harus ditopang dengan berbagai hal. Salah satunya kalau masalah makan itu akan menjadi. Berarti tapi kalau lewat pemerintah kan kita sudah dengarkan lewat dari atau apa. Tapi kita di Manokwari, saya mungkin di tempat lain mungkin sudah, tapi di sekolah belum, atau selama ini saya rasa belum ada kami diundang. Tapi mudah-mudahan satu waktu mungkin bisa ada evaluasi, kan yang harus, jadi kan setelah diberikan berarti kan ada evaluasi. Ada evaluasi. Evaluasi itu diundang sebuah sekolah, sehingga kita bisa berikan masukan buat mereka, atau mereka juga beri masukan ke kita, kan saling ini untuk kita royok sama-sama untuk anak generasi ini supaya orang menjadi pintar. Besok kita sudah tidak ada kan mereka yang lanjutkan kita ke depan. Estafetnya kepemimpinan atau apa saja yang mereka teruskan ke depan menjadi anak-anak yang sehat, kuat, anak-anak yang cerdas, tidak kalah dengan yang lainnya. Iya, kita kan harus optimis nih. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik. Jangan kita bicara kemungkinan yang biasa terjadi. Jangan mereka katakan bahwa di awal oke lah. Jangan sampai nanti di pertengahan program ini macet ya. Ini kan kita bicara mengenai kemungkinan yang terjadi, maka kita harus optimis. Menurut Pak Louis sendiri? Kalau saya berpikir bahwa janji presiden itu kan janji publik, dan dia pasti punya komitmen sampai berakhir. Kita tidak tahu nanti setelah beliau, kan begitu. Tapi saya pegang janjinya bahwa kemarin dia bilang, rakyat Indonesia tidak usah khawatir, saya akan berusaha sesuai dengan janji 2005 semua harus makan. Dan saya kira sesuatu yang merupakan program itu kan membutuhkan banyak sekali pikiran, termasuk dana. Dana kan luar biasa untuk soal makan yang gratis ini. Itu luar biasa besarnya di negeri kita atau di negara Republik Indonesia. Tapi saya kira untuk ke depan ada hal-hal yang lain memang kita tidak bisa pungkiri, ada kemungkinan terjadi. Tapi kita tidak bisa intervensi bahwa atau orang lain yang punya program, saya tidak bisa bilang itu tidak bagus. Ya, semacam ada yang seperti begitu, kita harus dukung saja. Kalau memang sampai di mana, berarti kita akan dapatkan informasi kira-kira seperti apa gitu. Jadi untuk saya kira program dari pemerintah ini sudah menjadi janji yang pasti, dan tidak dia akan berpikir dua kali kalau sampai itu gagal di pertengahan perjalanan dia dalam pemimpinan, karena ini sudah janji publik yang memang sudah bukan lagi di Indonesia saja, ini mendunia. Jadi di dunia sudah tahu bahwa di Indonesia sementara digalakkan makanan gratis itu, makanan bergizi gratis ini kepada semua rakyat Indonesia, khusus untuk anak-anak yang sementara ditumbuh. Seperti itu. Iya, dan tadi sudah dijadwalkan
nanti akan ada penjadwalan ulang nih. Dan kalau Bapak pernah menanyakan bagaimana tanggapan dari peserta didik juga ketika mereka mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ini, sesuatu yang penting bagi mereka. Wah, kan biasanya anak-anak tuh senang. Wah, kita tidak kan ya. Saya beri apel saja. Saya tahu mereka bilang teriaknya luar biasa. Wow, berarti memang antusias sekali ya. Antusias sekali. Tapi begitu dengar bahwa ada hari ini kita jadi makan, dia seperti loyo. Saya bilang sudah, kalau memang loyo belajar di mana saya sudah pulang saja sudah. Nah, pasti kenapa kan? Gitu. Jadi mereka antusias sekali untuk terima. Karena kembali lagi seperti tadi. Kembali seperti tadi, bisa saja teman-teman yang tadi saya bilang yang punya, ada orang tuanya berpenghasilan, tapi bisa saja ada waktu-waktu lain yang kurang. Misalnya dia tidak coba makan, tidak ada uang jajan. Kan bisa saja, bukan sampai 1 bulan tuh ada uang tuh. Tapi bisa ketika ada itu hadir, justru sangat menyenangkan dan itu membantu mereka. Dan itu sebenarnya pemberian makanan gratis ini kan, atau bergizi gratis ini kan tidak mengenal siapa sebenarnya. Ya, apakah kelas atas, menengah atau bawah harus menikmati. Tapi yang lebih khusus dilihat bagaimana generasi ini di 2-3 tingkatan ini berdampak apakah kepada kecerdasannya maupun secara fisik. Sehingga ke depannya kita tidak yang mendapatkan fisik yang biasa-biasa, tapi fisik yang memang sehat, kuat, dan juga kecerdasan yang tidak diremehkan oleh orang lain. Iya. Tidak bisa. Gitu. Kalau Bapak sempat tadi menyimak informasi berita pagi tadi di RRI Manokwari. Saya minta maaf saya dapat karena saya sudah lari ke pagi. Itu kan ada informasi tentang salah satu akademisi Universitas Papua ya, yang mengatakan tentang program makanan bergizi gratis ya, dan ini dikaitkan dengan Universitas Papua sendiri yang sudah juga melaksanakan uji coba untuk SSH atau program sekolah sepanjang hari. Ini yang juga sudah dimulai dari Oktober tahun 2023. Ini sudah dilaksanakan di Sorong Selatan dan juga Meibrat, dan sudah ada 7 sekolah. Iya. Dan ia berharap bahwa program MBG ini atau makanan bergizi gratis ini bisa dikolaborasikan, bisa dijalankan, dan semakin banyak sekolah yang mendapatkan program, bisa disinkronkan dengan adanya program sekolah sepanjang hari. Karena kalau program sekolah sepanjang hari kan tentunya kalau dikaitkan dengan program makanan bergizi gratis ini kan tepat ya. Karena sudah sekolah sepanjang hari dengan makanan bergizi gratis begini kan mereka akan para peserta didik bisa terbantukan ya. Menurut Bapak apakah bisa dikolaborasikan seperti ini? Saya rasa sangat bisa. Bahkan bukan ini saja, kalau ada program lain juga yang dianggap lagi bagus lagi untuk peserta ini dimasukkan lagi kan begitu. Tapi untuk sementara ini kalau mereka sudah lakukan di atas untuk SSH ini, kemudian dikolaborasikan dengan makanan gizi gratis ini, saya kira cocok sekali untuk itu, supaya mereka punya itu tinggal di bagaimana untuk kerjasama antara Universitas Papua ini untuk terus kepada pemerintah untuk sama-sama, sehingga anak-anak yang di sana juga kan sama dengan anak-anak kita yang ada di pendidikan secara umum ini kan, boleh SD atau TK PAUD kan itu sampai dengan perguruan tinggi. Jadi saya kira sangat bermanfaat atau sangat baik program itu kalau disinkronkan dengan 2 ini, sehingga kita berharap bahwa anak-anak yang putus sekolah, mereka yang lain-lain yang sebenarnya tidak mampu dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan dan lain sebagainya, terbantu. Jadi mereka juga memiliki kesempatan untuk belajar yang ada di SSH maupun yang ada di sementara lagi diprogramkan untuk makan. Jadi karena sebenarnya saya kira ini sangat baik untuk 2 itu bisa disinkronkan, sama-sama dilakukan. Tujuannya tujuan mulia kan. Dan program MBG ini kan tadi sudah disampaikan bisa disinkronkan atau bisa dikolaborasikan dengan program SSH, dan tentunya tujuannya sama untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Dan sesuai tujuan MBG itu menghasilkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Ya, dan pastinya dalam menjalankan segala sesuatu bukan program ini aja, apapun yang kita kerjakan
pasti ada tantangan, ada cobaan ya. Menurut Pak Louis sendiri, tantangan nanti ke depannya khususnya untuk program MBG ini, mungkin Bapak Louis ada punya gambaran nanti kira-kira tantangannya itu seperti apa dan bagaimana upaya mencegahnya? Apakah harus berkolaborasi dengan pemerintah atau berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan program ini? Seperti tadi Bapak Louis sampaikan, program ini pasti nanti harus ada evaluasi. Saya kira program apapun itu pasti punya tantangan. Iya. Dia punya tantangan, kenapa? Belum semua program itu diterima oleh semua orang. Betul. Kalau misalnya ini kita bicara soal negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Betul. Kita bicara di keluarga saja, kalau saya punya di rumah, saya sebagai kepala keluarga, lalu saya bicara suatu program, belum tentu semua istri dan anak-anak saya terima. Iya. Harus diskusi lagi dulu. Dan tantangannya pasti ada. Kita akan bicara soal masalah bicara ini berarti kan besok lagi beli makan, beli lagi yang lain lagi. Sehingga kalau dari sisi tantangan yang besar itu sisi mungkin ruangan itu, atau mungkin kendala juga di saat yang menyiapkan makan. Banyak sekali tantangan yang terjadi. Lalu kalau di kampung-kampung itu tantangannya apa? Tantangannya misalnya mereka di kampung kan mungkin tidak dapat makanan yang seperti ini. Yeah. Kalau begitu di kampung harus dicarikan lagi makanan pengganti. Makanan pengganti supaya mereka tetap makan yang sehat atau bergizi itu. Tapi tentu saja ranah ini bukan saya yang bicara, tapi kalau ahli gizi yang bicara soal itu, maka dia tahu makanan mana yang cocok untuk anak-anak di kampung yang sebenarnya jauh dari kota, mereka juga. Dan tantangan-tantangan sendiri itu berhubungan dengan soal apa saja, apakah dia antar ke tempat sekolah tepat waktu, kemudian anak-anak makan yang mungkin ada yang terlambat, kemudian ada mungkin soal kendaraan yang dipakai atau tenaga yang bekerja di situ, tantangannya luar biasa, banyak juga. Tapi kan tantangan itu jangan sama membuat menyerah. Yeah. Pasti tantangan itu terus dicari solusi untuk menyelesaikan tantangan, tapi terus maju. Dan semua, saya rasa bahwa semua orang ketika melakukan ini dengan baik, tantangan pasti ada dan jangan pernah menyerah dengan tantangan itu, karena tujuannya adalah untuk anak-anak itu. Tujuannya adalah untuk anak-anak itu. Sehingga kalau hari ini saya ikuti di mana-mana itu kelihatan ada yang sudah mempersoalkan soal kendaraannya, ada makan yang terlambat. Iya, benar. Macam-macam begini kan? Ada yang sejak launching. Terus ada yang sudah saya lihat juga di TV itu ada anak-anak yang makan terus mungkin tidak belajar baik-baik tidur, kan begitu. Ada, tapi kan ya. Iya, banyak tanggapan seperti itu kita lihat di medsos nih. Iya, pasti banyak sekali. Karena saya bilang sekali lagi bahwa ini bukan satu kepala yang ini kita Republik Indonesia ini kan sekian juta penduduk menanggapi program ini kan sangat beragam. Dan saya kira itu hal biasa yang tidak perlu dipersoalkan, tapi tetap yang bertanggung jawabnya kita percaya yang bertanggung jawab yaitu Bapak Presiden kita, Prabowo, bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, tantangan-tantangan apapun itu. Harapannya yang penting kita diskusi, evaluasi, masukkan ke pemerintah, diskusi terus. Yang menerima makanan itu dan yang menyalurkannya harus ada koordinasi terus di pemerintah, sehingga kita harapkan walaupun tantangan itu bisa diselesaikan. Ini kan ada kerjasama juga dengan Badan Gizi Nasional. Betul. Dan sejak launching program ini, program makanan bergizi gratis, ya, RRI juga terus untuk memberikan edukasi, ya, memberikan layanan untuk pendengar atau masyarakat juga tentang manfaat dari program bergizi gratis. Dan waktu itu juga salah satu tokoh perempuan di Manokwari juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya program ini bermanfaat bagi mereka, dalam arti bisa membuka peluang pekerjaan, ya, bagi Mama Papua. Mungkin mereka bisa dipercayakan untuk juga bisa terlibat dalam program ini agar bisa menghasilkan sesuatu atau mendapatkan uang dari itu. Ya, menurut Pak Louis bisa ya? Ini bukan ya bisa, sangat bisa nih. Justru efek daripada makanan gizi gratis ini itu sebenarnya baik untuk siswa, untuk orang tua di rumah, tapi juga untuk mereka yang ekonomi. Iya. Dari sisi ekonomi dipandang bahwa kalau misalnya makanan mereka cocok diambil oleh pemerintah, jangan beli dari luar, toh. Iya, benar. Yang dari luar lagi kali Manokwari sama saja Manokwari. Iya. Sehingga orang tua ya semua masyarakat yang biasa ini mereka terbantu dari soal pendapatan atau ekonomi, mereka terbantu mungkin untuk menyekolahkan anak, yang lain-lain dalam kehidupan. Jadi
sangat berguna. Bermanfaat untuk semuanya nih. Ya, bermanfaat untuk semua. Jadi efeknya begitu bukan untuk satu arah, tapi dua arah yang terbantu. Jadi baik untuk rakyat, untuk pemerintah. Jadi untuk masyarakat atau untuk pemerintah. Ini kan juga berkaitan dengan kantin sekolah nih. Iya, betul. Kantin sekolah, wah berarti pendapatan saya bisa berkurang nih karena sudah ada makanan bergizi gratis nih. Di sekolah apa olahraga sendiri? Ada kantin sekolah ya. Tapi ini apa saya bilang begini, makanan gratis itu kan bukan dari pagi sampai malam. Iya, benar. Dan anak tetap diberi makan misalnya kalau jam efektif sendiri di keberberkatan olahraga? Sampai jam 2. Sampai jam 2, ya. Sama ya. Tapi setelah itu dilanjut lagi jam 3 sampai jam 6. Oh ada. Itu olahraganya. Olahraganya. Jadi, dari Senin sampai Jumat. Dengan Jumat. Hari kerja saja. Oh ya. Iya. Jadi kita di atas itu kerja. Jadi kalau misalnya dia makan siang itu bisa terbantu. Selain dia punya uang saku masih aman untuk bisa belanja lagi untuk makan. Jadi saya kira kantin tidak rugi juga. Karena benar. Tetap anak-anak kan tidak mungkin kita bilang begini, arahkan kantin itu jual makanan gratis dan sementara ini semua makanan bergizi semua. Nah, itu bisa saja, tapi kalau dia sekarang bisa saja, saya kira tidak ada masalah dengan kantin karena anak-anak makan itu kan 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari, dia pagi datang sebelum makanan gratis itu sampai kan dia sudah bisa, kan dia rasa tidak mungkin harus bertahan sampai makanan nggak ada. Setelah dia makan itu kan pasti laparnya juga cepat. Iya. Dia bisa juga belanja. Jadi tidak ada kerugian, kalau menurut saya tidak ada kerugian. Memang ada nanti pada dampaknya ya tidak seberapa. Tapi kalau menurut saya itu tidak ada dampak yang sangat berarti. Biasa saja kalau di kantin. Berarti program ini diharapkan bisa tepat sasaran ya, Bapak ya? Sangat diharapkan seperti begitu, tepat sasaran. Dan kita lihat ini sudah 1 bulan berjalan setengah ini. Iya. Nah, kita harap bahwa nanti terus benar-benar dilakukan sehingga harapan kita semua orang, sementara orang tua menantikan, mungkin dia anak pulang dia tanya sudah makan siang ke belum, makan gratis. Gitu. Apalagi tadi Bapak sampaikan jam efektif belajar di SMA olahraga, wah tepat sekali nih. Karena dari pagi sampai jam 2 itu untuk kurikulum belajar mereka sendiri, terlepas dari yang nanti dilakukan dari jam 3 sampai jam 6 itu untuk olahraganya sendiri. Memang itu sangat membantu sekali Bapak, dan kita berdoa semoga cepat direalisasikan, semoga cepat jadwalnya itu pas ya. Justru saya berharap karena di SMA olahraga ini fisik mereka kan benar. Jadi selain uang olahraga, mereka diangkat dari sisi makanan gratis itu, makanan bergizi ini supaya fisik mereka itu jadi sehat dan kuat. Dan selain saya, teman-teman di lain juga, di tempat lain juga mereka mengharapkan yang sama. Berarti selama ini sebelum adanya program ini, bagi siswa-siswi yang bersekolah di SMA olahraga, mereka membawa makanan sendiri dari rumah? Iya. Sampai hari ini mereka bawa makan dari rumah. Ada yang memang tidak bisa bawa. Iya. Kadang-kadang itu yang bikin kita juga prihatin tuh lihat. Dari sisi lain kita tekan mereka untuk ilmu pengetahuan, tapi di sisi kesiapan fisik mereka untuk kuat menerima pelajaran yang memprihatinkan. Dalam arti bahwa hari ini dia bisa dapat makan, belum tentu besok dia dapat lagi. Uang jatah hari ini dia bawa, belum tentu, karena mereka itu pendapatan musim-musiman. Di orang tua mereka masing-masing. Mungkin pegawai juga yang ada dia, yang sudah penghasilan setiap bulan ada ya mungkin tidak terlalu terasa. Ini tidak ada asrama ya Bapak ya? Tidak ya? Asrama sudah ada. Oh sudah ada. Cuma sekarang tinggal mau dibenahi saja oleh pemerintah. Lalu kami rencana akan masuk mungkin tahun ajaran baru tahun ini. Jadi dia klop sudah dengan program ini. Iya benar. Tapi di sini juga bisa siapkan. Gitu. Ini kan di program ini kan berjalan dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA ya? SMK. Dan ini saat ini baru berjalan di beberapa sekolah saja. Jadi dia ini kan baru uji coba. Kalau saya melihat ini uji coba. Kalau dia melakukan serempak berarti kan dapurnya harus dia perbanyak. Iya. Dapurnya tidak satu. Benar. Karena kalau hari ini dia bisa misalnya SMA 1, SMA 2 itu jumlah peserta didik yang lebih dari ribuan.
Nah, itu dia baru di situ saja. Kalau dia punya dapur satu, berarti satu hari cuma cukup untuk mereka. Sementara sekolah lain belum mendapatkan. Jadi harus kalau dapur bisa tidak apa-apa satu, tapi harus di tenaganya diperbanyak. Iya, seperti tadi kita tahu di Meso ada yang mengatakan jam makan mereka terlambat karena makanan yang datang terlambat. Iya. Nah, saya kira kita sebenarnya tidak terlalu ributkan soal terlambat, cuma kan orang tunggu itu saja. Sebenarnya kan bukan itu bagiannya kita kan. Benar. Kita kan cuma tunggu pemberian orang, pemberian pemerintah. Iya. Tapi biasanya kadang-kadang kita tidak rasa macam tidak bersabar sehingga komentari hal yang bukan sebenarnya kita yang masak, yang masak, tapi terlambatnya waktu makan itu. Iya. Nah, waktu makan kita kan rata-rata jam 12 sampai jam 1. Karena itu kan masing-masing punya urusan ya. Ya, iya. Kalau saya tidak terlalu lihat itu, tapi yang penting bagaimana adakan diskusi timbal balik dalam koordinasi sehingga kami kita paham saja. Sebenarnya 3 titik saja yang kita butuhkan. Jangan sampai menimbulkan satu dilihat, satu belum dapat diberikan makan, dia sudah mulai ribut. Padahal sebenarnya bukan itu, tapi bikin bergiliran. Iya. Bergiliran. Padahal ke depan kan dirasa bukan terjadwal, justru setiap hari. Kalau setiap hari ya berarti harus Manokwari, Kabupaten Manokwari, Kota Manokwari saja hari bisa makan semua ya. Harus siapkan, memang bukan lagi ribuan. Benar. Bisa siswa yang makan. Gitu. Baiknya di pertemuan berikutnya itu ada yang sudah menjalankan program ini seperti ini kan pas ya, supaya mereka bisa menceritakan pengalaman mereka waktu di saat launching sampai saat hari ini. Saya kira itu sangat baik. Jadi saya berharap bahwa nanti karena saya belum makan, tapi saya kira mungkin teman-teman yang sudah makan duluan itu dia lebih baik menceritakan kan apa kira makanannya anak-anak semua dapat atau tidak, atau seperti apa dia makan di sana. Itu saya kira itu nanti satu waktu bisa diundang lagi untuk mereka itu, sehingga dua pendapat ini yang belum dengan yang sudah itu kelihatan ada merupakan evaluasi yang perlu dilihat kembali. Begitu. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Dialog Interaktif untuk pagi ini, yaitu topik kita tentang program makanan bergizi gratis ya, tentang manfaat program makanan bergizi gratis untuk peserta didik. Dan saya masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Louis Jarvi, SPD MPD, selaku Kepala SMA Negeri Keberberkatan Olahraga Papua Barat. Ya, Bapak Louis, kembali lagi ke topik kita, manfaat program makanan bergizi gratis untuk peserta didik. Ya, tadi sempat kita bicara bahwa manfaat ini bukan dirasakan oleh peserta didik saja, tapi semuanya sebenarnya kalau menurut saya. Iya kan Bapak? Ya. Ini kan semua bermanfaat untuk semua pastinya. Semua. Sangat bermanfaat untuk semuanya. Ini berarti bukan untuk siswa saja, untuk tenaga pendidik juga. Sebenarnya kalau melihat ya tenaga, walaupun mereka orang tua misalnya kan, tapi mereka juga perlu kuat. Betul. Mengajar juga. Jadi kalau memang dicanangkan khusus untuk peserta didik ya berarti guru yang datang mengajar juga kasihan. Dia tidak sampai pagi kan. Jadi paling baik juga kalau diikutkan dengan mereka yang mendidik anak-anak itu. Dia harus diberikan juga kekuatan supaya dia semangat untuk makan. Jangan dia lihat ini anak makan, baru saya tidak. Ini bagaimana? Padahal saya yang memberikan kecerdasan anak itu kan. Benar. Jadi saya kira kalau bisa itu memang untuk guru juga makan juga. Kalau tidak salah, kami sudah dapat data. Kalau saya ini sudah diambil data untuk masalah guru. Guru juga sudah masuk dalam hitungan. Jadi selain anak-anak, guru juga yang mencerdaskan anak itu juga harus makan. Kalau siswa di SMA Olahraga sendiri ada berapa siswa nih? 168. 168. Ya. Itu kelas semua dari kelas semua, 1 sampai kelas 12. Dengan tenaga pendidiknya? Ya semuanya kalau ini semua ada 200. 200 lebih ya. Sudah. Jadi 200 itu kalau hari ini bisa diberi makan berarti kan cukup merepotkan itu kalau 200. Tapi bisa. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ini program yang luar biasa. Kemudian yang kami harapkan dari pemerintah Provinsi Papua Barat dengan pemerintah Kabupaten Manokwari secara khusus
harus merespon. Respon artinya bahwa apa yang ada dari atas ini, dari pusat itu adalah perpanjangan tangan mereka untuk menopang. Sehingga anak-anak kita di Papua ini, mereka juga dari Papua Barat secara khususnya di Manokwari, mereka juga dapat memperoleh dukungan dari pemerintah yang ada di sini untuk menopang. Jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak makan lalu mungkin menjadi dapat sorotan ataupun yang lainnya, sehingga kita harapkan bahwa kita punya putra-putri terbaik di Manokwari atau di Papua Barat, mereka merespon sehingga kita punya orang tua di kampung di mana saja, mereka itu melihat bahwa ini anak-anak saya sudah diperhatikan oleh anak-anak saya yang sudah jadi tuan. Begitu. Jadi harus di pemerintah merespon itu dengan baik untuk anak-anak kita itu peserta didik ke depan. Semoga program ini bisa secepatnya berjalan mengenai untuk sekolah-sekolah di pinggiran di luar ya. Di daerah-daerah yang istilahnya yang perlu dibantu lah. Betul. Supaya semuanya bisa berjalan dengan maksimal, karena kalau kita lihat kan di saat ini kan baru sekolah SMA Negeri 1 ya. Tentunya kita belum bisa mengatakan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik karena belum merata. Belum merata secara keseluruhan. Yang ada di pinggiran kota juga kan kita perlu memerlukan atau perlu tanggapan dari mereka, masukan dari mereka, dan ini saya rasa ini juga menjadi PR ya bagi kita semua, Bapak Louis. Dalam arti tadi Bapak sempat mengatakan tidak ada pertemuan ya sebelum menjalankan program ini. Alangkah baiknya kalau ada pertemuan juga ya antara sekolah-sekolah, kepala sekolah dengan pihak-pihak terkait yang melaksanakan program ini agar semuanya kan bisa berjalan sinkron, semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Sejauh ini menurut Bapak Louis apakah sudah ada arah ke situ? Maksudnya nanti dikumpulkan kepala sekolah nih? Prediksi itu saya belum tahu, tapi belum ya? Mungkin melihat, saya kalau lihat bahwa ini ada sementara ada mereka masih rencana ini pasti dapatkan masukan bahwa pasti perlu kumpul. Satu waktu pasti ada. Karena kan harus ada evaluasi. Iya. Kalau kita teman-teman kita di SMA 1 lakukan, tapi kita belum tahu evaluasi mereka. Benar. Apakah dong bisa makan baik atau tidak? Kita belum tahu, karena nanti mereka yang rasakan. Jadi saya berharap itu pertemuan itu sangat penting, sehingga dialog antara kita dengan sekolah dengan pihak yang berkepentingan ini, kita sama-sama saling memiliki pengalaman atau pengetahuan sehubungan yang bagaimana ini bisa tersalur itu bisa ada perubahan. Intinya semua yang terlibat harus duduk kumpul bersama nih, gitu, ya. Agar evaluasi itu juga bisa jadi penyemangat juga, bisa jadi apa yang kurang nih, apa yang masih harus dibenahi nih, kan seperti itu Bapak ya. Bicara tentang harapan terkait dengan topik kita, manfaat program makanan bergizi gratis untuk peserta didik. Harapan Bapak untuk program ini bisa berjalan dengan maksimal hingga nanti bukan stuck di tempat saja tetapi terus berjalan. Kalau bisa seterusnya nih. Silakan Pak Louis. Baik, terima kasih. Saya kira harapan pertama itu perlu ada pertemuan di ada kedua belah pihak, supaya kira-kira mau bicara soal evaluasinya, kemudian seperti apa ada masukan dari bawah, lalu itu diharapkan sehingga terus evaluasi dan terus jalan ke depan. Terus kedua, kita berharap bahwa perlu ada sambutan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Papua Barat. Untuk apa secara khusus kita di Manokwari atau di seluruh pemerintahan provinsi Papua Barat itu mendapatkan manfaat dari program ini, sehingga tidak hari ini kita lihat, memang hari ini kita mau lihat ya seperti beberapa sekolah ini belum, bukan beberapa, tapi kita belum tahu berapa banyak yang sudah makan, berapa yang belum. Kita belum ada data itu. Tapi itu diharapkan ke depan harus segera sehingga itu dapat bermanfaat bagi kita. Kemudian yang berikutnya adalah soal semua mereka yang menjadi kepentingan ini, mereka harus benar-benar evaluasi seperti apa kerja dan seterusnya mereka untuk semua segera itu disalurkan kepada sekolah.
Dan tentu saja pemerintah Republik Indonesia itu akan diharapkan untuk memang benar-benar bicara, tetap diteruskan. Jangan sampai tiba-tiba dia pandek di jalan. Kalau pandek di jalan ini kan berarti itu akan menjadi pembicaraan yang sangat alot untuk semua orang. Karena pasti yang ada di yang punya program itu disoroti. Tapi saya kira, saya harap bahwa Bapak Prabowo ini dia bicara tegas, jadi pasti. Jadi kita harapkan seperti itu. Dan disambut juga oleh orang tua, disambut oleh siswa, karena itu bagian yang penting untuk mereka. Kemudian hari lalu mereka makanan gratis itu kan diberikan untuk mereka itu supaya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat dan kuat. Jadi betul-betul mereka sambut. Karena jangan sampai anak-anak hari ini masuk, dia makan terus besok dia tidak datang lagi, sehingga besok dia ada makan gratisnya atau di jadwalnya. Itu juga akan setengah-setengah, sehingga jadi diragukan. Jadi diharapkan semua, dan semua ketika kita terlibat dalam satu program secara utuh, secara holistik, maka saya berharap itu akan bermanfaat, yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi kita di negara Indonesia secara umum, tapi di pemerintah Provinsi Papua Barat secara berikutnya, dan kemudian kepada pemerintah Manokwari. Sehingga anak-anak kita di Papua, saya berharap bahwa tidak hanya hari ini, tapi kemudian hari mereka itu akan menjadi pemimpin yang hebat, yang cerdas, sehat dan kuat. Mungkin hari ini kami masih loyo-loyo jalan, tapi harapan mereka dengan adanya terbantunya makanan bergizi ini, mereka akan menjadi anak generasi yang pintar, mereka menjadi generasi yang cerdas dan juga sehat dan kuat seperti ke depan dalam perjalanan. Ya, mungkin buat Bapak Louis masih ada yang ingin disampaikan masih terkait dengan topik manfaat program makan bergizi gratis untuk peserta didik yang mungkin tadi terlewatkan. Saya tadi harapkan lagi kepada RRI untuk terus menjadi luar biasa, karena ini supaya semua orang bisa terbantu dengan informasi-informasi. Siap. Dan saya sangat apresiasi bahwa RRI adalah satu sarana yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi ini, sehingga mereka bisa dapatkan informasi, lalu orang tua juga bisa mendorong anak-anak mereka terus atau kerjasama dengan pemerintah dalam hal soal makan gratis. Dan kemudian yang berikutnya adalah mereka yang di ekonomi lemah ini terbantu juga yang tadi kita bicara. Kita berharap ke depan harus ada semacam data atau apa begitu, sehingga mereka mama-mama yang punya penghasilan begitu, yang misalnya dukung makanan bergizi bisa dimasukkan dalam kelompok untuk mereka itu punya penghasilan mereka dipakai juga supaya masukan untuk mereka untuk soal ekonomi, keuangan mereka. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan sehubungan dengan program ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita berharap bahwa hari ini kita setelah bicara, mungkin minggu ini atau minggu depan sudah ada informasi-informasi baru. Benar. Atau bulan depan sudah ada informasi baru, sehingga jangan kita bicara lagi kenapa belum sampai ke sekolah saya, kenapa belum sampai ke sekolah itu, sekolah A, sekolah B. Benar. Karena kita semua menantikan nanti jangan sampai terjadi iri di antara kita, kepala-kepala sekolah lain. Masa sudah makan kami belum. Tapi biasanya kita biasa selalu mengerti kok gara-gara juga begitu. Tapi ya saya kira itu hal yang tidak menjadi masalah, karena kita hanya tunggu makanan gratis itu kan untuk kita semua. Jadi kita berharap bahwa pasti giliran saya itu ada, pasti, tidak mungkin tidak. Tapi harapnya setiap hari dia makan. Iya, dan kami di RRI sendiri juga terus berupaya sejak launching itu memberikan edukasi, memberikan pemahaman untuk masyarakat tentang program makanan peserta didik gratis ini. Dan untuk Bapak Louis jangan lupa untuk download RRI Digital. Bisa nanti menyimak nih, karena tadi pagi juga ada sempat berita tentang salah satu akademisi Unipa ya yang mengatakan tentang program SSH tadi dan juga program makanan bergizi gratis. Iya, baik, di 3 menit terakhir nih Pak Louis, statement sebelum kita closing nih. Tidak ada satu program yang baik
yang diharapkan untuk berjalan maksimal dan menjadi bagian yang diharapkan untuk mensukseskan tersuksesnya ke depan kalau tidak ada kerjasama. Ya. Jadi kerjasama dari semua pihak, apakah dari pusat sampai ke daerah-daerah harus ada kerjasama di antara kita. Lalu responnya diharapkan bahwa itu akan menjadi bagian yang sangat penting, berguna bagi generasi Indonesia secara umum, sementara Papua secara khusus, supaya menjadi, sekali lagi, menjadi tuan di negerinya yang berkualitas, cerdas, karakternya terbangun, kemudian mereka memiliki tubuh atau fisik yang sehat dan kuat, sehingga mereka juga akan bersaing dengan teman-teman lain dari selain dari Indonesia, tapi juga dari Indonesia Tengah dan Barat, tapi dari luar juga. Mereka juga akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan di kemudian hari. Saya kira ini bisa dilakukan kalau ada kerjasama yang baik dan kemudian koordinasi yang terus dibangun, sehingga mencapai cita-cita dari pemerintah untuk membantu rakyat Indonesia. Ya. Demikian. Ya, saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Iya, baik. Ya, semoga kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Program yang baru dicanangkan ini tentang program makanan bergizi gratis untuk peserta didik, dan semoga jadwalnya tidak berubah lagi ya Pak Louis ya. Saya kira bukan saya saja. Saya kira bukan saya saja. Tapi teman-teman yang sementara lagi menunggu. Lagi menunggu nih. Menunggu seperti kami itu segera dilakukan sehingga kami merasakan dampaknya seperti apa. Iya, benar. Iya. Baik, pendengar dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Louis Jarvi SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Papua Barat. Terima kasih Bapak Louis sudah berkenan hadir. Nanti kita jumpa lagi di topik berikutnya, dan mungkin tadi harapan Bapak Louis bisa dengan bisa kolab dengan sekolah yang sudah makan ya, dengan sekolah yang belum makan dan sekolah yang sudah makan ya. Ya, baik, sekali lagi terima kasih Pak Louis. Selamat beraktivitas, selamat berkarya untuk hari ini dan juga untuk hari-hari selanjutnya. Pendengar dimanapun berada, demikian dialog interaktif untuk edisi hari ini. Sekali lagi, manfaat program makanan bergizi gratis untuk peserta didik seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Louis tadi mempunyai banyak manfaat sekali, dan diharapkan kolaborasi yang baik untuk semua yang terlibat. Tidak ada sesuatu yang dikatakan berhasil jika kita tidak berusaha atau berupaya untuk mengakses ke tujuan tertentu. Seperti misalnya tidak ada sesuatu yang instan, harus step by step, langkah demi langkah untuk menuju kesuksesan yang dikatakan bisa berhasil. Ya pendengar, demikian saya Cornelia Mansuara. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita berharap semoga kita akan bertemu kembali dalam dialog-dialog berikutnya, masih tentang pencanangan atau program makanan bergizi gratis untuk peserta didik. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu. Waktu itu kamu pakai baju merah, yang ku tahu aku pakai baju putih. Kita bergandengan menyusuri kota dan cinta.